Saya Rindi Astuti. Di sini saya akan mengolah data untuk uji asumsi klasik menggunakan data SPSS. Sebelum itu kita membutuhkan data. Di sini saya sudah punya data yang saya ambil dari skripsi yang berjumlah 35 responden. Lalu kita menuju ke aplikasi SPSS. Kemudian kita klik variable view. Di bagian ini kita ketik Y, lalu kita ketik X1, X2, dan X3. Kemudian X3, lalu di bagian label untuk Y itu kita tulis produksi kopi dengan satuannya ton. Untuk X1 kita tulis luas lahan dengan satuan hektar. Kemudian untuk X2 yaitu tenaga kerja, satuannya orang. Dan yang terakhir atau X3 kita tulis pupuk dengan satuan kilogram. Untuk bagian measure semua kita ganti jadi scale sampai ke X3. Lalu kita kembali ke data view. Kemudian kita kembali ke Excel untuk mengcopy data. Kita blok dulu semuanya. Lalu kita copy. Sebentar. Kita copy. Lalu kita kembali ke aplikasi SPSS di bagian data view. Di sini kita paste data yang telah kita copy tadi, sehingga semua data telah tercopy, yaitu sebanyak 35 responden. Lalu kita menuju analyze, ke regression, ke linear. Kemudian untuk dependent, yaitu bagian produksi kopi, kita pindahkan. Lalu untuk luas lahan kita pindahkan ke independent, tenaga kerja kita pindahkan ke independent, dan pupuk juga kita pindahkan ke independent. Lalu kita menuju statistik. Untuk bagian part and partial collection kita centang, yang bawahnya juga kita centang. Untuk bagian DW juga jangan lupa dicentang. Lalu continue. Kemudian kita ke plots. Untuk Y yaitu spreadsheet kita pindahkan. Lalu Zspread kita pindahkan ke X. Dan histogram kita centang, serta normal probability plot juga kita centang. Lalu kita continue. Kemudian kita tekan OK. Kita tunggu sampai hasil dari SPSS-nya muncul. Memang kadang-kadang agak lama, tapi kita tunggu aja. Sampai hasil dari SPSS-nya muncul. Untuk uji asumsi klasik kita menggunakan 4 uji, yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Baiklah, ini data hasilnya sudah muncul. Kemudian untuk uji normalitas dapat kita lihat pada grafik, masih proses, grafik histogram. Grafik histogram ini terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal karena data mengikuti arah garis grafik histogramnya. Jadi kita lihat di sini. Ini adalah normal.
Selain itu, uji normalitas juga dapat kita lihat dari grafik normal p-plot, yaitu kita lihat dari gambar menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dan menunjukkan pola distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi. Selanjutnya, untuk uji heteroskedastisitas dapat kita lihat dari grafik scatter plot, yaitu berdasarkan gambar ini bahwa titik-titik menyebar secara merata di atas dan di bawah garis nol, tidak terkumpul di satu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedasitas. Selanjutnya, untuk uji autokorelasi dapat kita lihat dari tabel model Sumari di bagian Dubin-Weisschen atau DW, yaitu nilainya 2,167 yang berada di antara 2,35 sampai 2,79. Oleh karena itu, pada uji asumsi klasik ini, uji autokorelasi tidak dapat disimpulkan. Kemudian untuk uji multikolinearitas, yaitu dapat kita lihat dari tabel koefisien di bagian collinearity statistik, di mana untuk luas lahan nilai VIV itu lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1, sehingga variabel luas lahan dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Untuk tenaga kerja di mana nilai VIV itu lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi itu lebih besar dari 0,1, sehingga variabel tenaga kerja dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian untuk pupuk, VIV-nya itu lebih kecil dari 10 dan toleransinya itu lebih besar dari 0,1, sehingga variabel pupuk dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.